Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, ya, silahkan dulu Kevin pimpin doa. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita bersatu dalam doa. Yang sudah membawakan pimpin doa untuk kita, untuk materi kita. Baiknya lah kita untuk mengheningkan cipta sejenak terhadap negara kita. Hening cipta dimulai. Hening cipta selesai. Oke anak-anak, jadi itu Diki, itu ada absen Bapak kirim lewat WA group ya, berbentuk Google Form. Jadi nanti di Google Form itu kamu tulis nama kamu supaya ada pengingat untuk. Jadi walaupun dalam pandemi COVID seperti ini, kita harus tetap senantiasa belajar supaya kita tidak ketinggalan materi. Baik anak-anak, jadi materi kita pada hari ini yaitu mengenai interaksi keuangan desa dan kota. Oke, Bapak mau bertanya dulu sama Joseph. Apa yang kamu lihat dari gambar satu, nak? Perdesaan. Perdesaan. Oke. Coba dulu, bagus ya. Untuk gambar nomor 2, coba Diki. Apa yang... Kota, yang dimana di situ lihat jelas bahwa kawasan kota itu adalah kawasan yang padat penduduknya. Dengan melakukan pembelajaran menggunakan model discovery learning, yaitu dengan menggunakan penemuan terbimbing dan diskusi kelompok, kalian itu ya peserta didik Bapak itu bisa menganalisis interaksi desa kota. Itu mari kita amati video berikut ini. Oke. Jadi dari video tersebut, apa kira-kira yang bisa kamu dapat? Yang saya dapat, Pak, bahwa wilayah desa menghasilkan hasil pertanian berupa padi dan sayur-sayuran dan dibutuhkan oleh wilayah perkotaan, Pak. Ya, salah satunya itu Edward Ullman dengan kota. Yang pertama itu adalah yang pertama adanya hubungan saling melengkapi atau regional complementary. Ayo coba. Dari gambar tersebut saya simpulkan bahwa dataran rendah itu menghasilkan padi, dataran tinggi menghasilkan sayur-sayuran, sedangkan dataran dari antara ketiga wilayah tersebut, setiap daerah mempunyai satu potensi yang mereka miliki. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, setiap wilayah melakukan hubungan. Kesempatan berintervensi dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan perantara. Dari gambar tersebut, wilayah A itu menghasilkan ikan dan wilayah B menghasilkan padi. Wilayah A dan B itu melakukan interaksi, namun sejak munculnya wilayah C, yang dimana wilayah C tersebut dapat menyediakan keduanya. Jadi wilayah A dan B itu sudah jarang melakukan interaksi, Pak. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, Diki. Ya, adanya kemampuan transfer atau transfer ability. Hasil industri lebih mudah diantarkan ke daerah dataran rendah, Pak, karena lebih mudah dia dituju, Pak. Wilayah kota yang berinteraksi dengan wilayah pedesaan dan kekuatannya tergantung pada jarak ke pusat kota. Jadi dari hasil interaksi desa dan kota tersebut akan menghasilkan beberapa bentuk interaksinya. Coba, Joseph. Pak, di kota itu banyak sekarang rumah sakit dan sekolah yang lebih maju dibandingkan desa, sehingga banyak yang orang desa pergi ke kota untuk Oke, bagus. Oke, kita kasih aplaus sama Kevin. Oke, yang keempat, coba. Dengan adanya media elektronik tadi seperti televisi, radio, dan internet, sehingga masyarakat pun yang ada di desa jadi mengetahui lebih luas, Pak, memiliki pengetahuan lah. Sama Diki. Oke, jadi Bapak lihat kalian sudah memahami ya, sudah agak memahami, sudah mengerti dan apa-apa saja sebabnya. Jadi oleh karena itu Bapak ingin bagi
kalian Bapak bagi kelompok ya. Nama-nama kelompoknya sudah Bapak kirim di WhatsApp grup. Tuh Bapak berikan waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Lupa Bapak, ini soalnya untuk kelompok 1. Oke. Kelompok 1. Iya Pak, saya kelompok 2 Pak. Hah? Iya Pak. Iya Pak, iya. Oke anak-anak, jadi waktunya sudah Ya, Pak. habis ya. Silakan kelompok 1 untuk memberikan jawaban atas diskusi yang telah dilakukan. Yang pertama kami akan mempresentasikan dampak positifnya, yaitu 1, pendapatan masyarakat desa relatif meningkat. Jadi perkebunan sawit ini dia menghasilkan sawit Pak. Dan sedangkan di pabrik ini dia yang mengolah sawit Pak. Jadi Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi sekarang giliran kelompok 2 untuk memberikan tanggapan atas presentasi kelompok 1. Oke, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dampak interaksi desa kota bagi kota. 1, dampak positifnya. Yang pertama, kota akan menerima pasukan pekerja kelas menengah bawah dari desa untuk sektor industri. Dampak negatifnya yang pertama yaitu munculnya slum area atau pemukiman kumuh di pinggiran kota. Silakan kelompok 2. Ayo Kevin. Dari hasil yang kami amati itu, wilayah Bandung dengan wilayah Indramayu tidak terjadi hubungan interaksi akibat dari jembatan yang rusak. Hubungan interaksi antara Bandung dengan Cirebon sangat baik diakibatkan dari jalanan dan prasarana yang memadai, sehingga Bandung dan Cirebon memiliki hubungan interaksi yang baik. Oke, bagus ya. Oke, kita kasih aplaus kepada kelompok 2. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Bagaimana kira-kira untuk kelompok 1? Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Bapak persilahkan. dari kelompok 1 ingin memberikan satu buah pertanyaan dapat menimbulkan slum area. Slum area muncul akibat dari berpindahnya banyaknya urbanisasi yang terjadi di kota, dan penduduk di desa itu pindah ke kota sehingga munculnya daerah kumuh karena mereka tinggal di daerah-daerah seperti pinggir kali, pinggir jalan, maupun pinggir-pinggir selokan. Oke, bagus. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah mengerti dari penjelasan kelompok 2? Sudah Pak, sudah. Kami sudah memahaminya Pak. Jadi hasil diskusi ini sudah Bapak rasa sudah mantap. Jadi Bapak ingin memberikan satu lagi ya pekerjaan kalian, yaitu mengenai story ini adalah kotak-kotak yang berisi kata-kata kunci dari pertanyaan yang nanti Bapak ajukan ataupun yang pertanyaan yang berhubungan dengan materi 1 dan kelompok 2. Oke, Bapak berikan waktu 5 menit untuk menguji kemampuan kalian atas materi yang telah Bapak ajarkan. Ya, potensi desa yang kami dapat, 1 itu pertanian, yang kedua alam, yang ketiga tanah subur, yang keempat peternakan. Oke, bagus ya. Oke, silakan kasih aplaus kepada Kevin. Oke, silakan Joshua nak. Jadi yang kami dapat dari potensi kota yaitu 1 industri, 2 lapangan pekerjaan, 3 jasa, 4 transportasi. Pak sampaikan. Atau siapa kira-kira yang bisa menyampaikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Coba dulu Kevin, sebelum Bapak menyimpulkan. Sebut Pak, atau potensi yang dimiliki suatu kota. Interaksi desa kota itu dapat terjadi apabila antar desa maupun antar kota itu memiliki hubungan timbal balik. Salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan hidup. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan bisa dilakukan di kehidupan kalian sehari-hari. Jadi ini ada Bapak berikan tugas kalian, ya. Ini linknya ya. Ini tugasnya di Google Form, yaitu yang kedua tugas mandirinya adalah dengan menggunakan Google Earth. Coba nanti kamu lihat interaksi wilayah. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, baiknya kita akhiri dengan doa. Silahkan Yosef Siahaan membawa doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selesai. Oke, Oke, Pak. anak-anak. Oke. Materi kita hari ini sudah selesai. Jadi selamat siang. Salam.
Thank you. Halo. Belum.